Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Edil Burgasanul, NIM 20030030079, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi. Baik, di video kali ini saya akan parodikan review buku ke-1 mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Di sini saya akan bahas tentang bagaimana permasalahan ketenagakerjaan dan politik di Indonesia. Karya Terry Karawai dan Michelle Ford. Selamat menonton. Halo, apa kabar? Halo, kabar baik. By the way, lagi ngapain nih? Saya lagi menganalisis tentang permasalahan ketenagakerjaan dan politik di Indonesia pada zaman dulu. Oh, jadi bagaimana nih permasalahan yang terjadi? Ini pada tahun 1 Mei 2014, Pusat Perburuan paling dinamis secara politik Indonesia membuat sejarah. Untuk pertama kalinya, sebuah konfederasi serikat pekerja independen menandatangani kontrak politik dengan calon presiden. Perkembangan ini juga akan menjadi kejutan bagi para sarjana tenaga kerja komparatif politik. Gerakan buruh bukanlah pemain sentral dalam protes yang membawa menurunkan kediktatoran. Ketika demokrasi Indonesia terkonsolidasi, itu bisa dibilang tumbuh lebih lemah dalam hal ukuran konvensional kekuatan serikat. Yang pertama, buruh dalam demokrasi di Indonesia. Meskipun terdiri dari pluralitas atau bahkan mayoritas penduduk di sekitar dunia, kelompok-kelompok yang kurang beruntung secara sosial ekonomi biasanya diturunkan ke pinggiran politik demokrasi. Jalan dan kontak suara. Yang pertama, politik jalanan. Dalam ketergantungan gerakan buruh Indonesia pada protes di luar tempat adalah salah satu fitur yang paling khas. Pada bagian ini, kami berpendapat bahwa gerakan buruh mengikuti jalan ini sebagian besar sebagai konsekuensi dari warisan dari rezim Orde Baru Presiden Soeharto pada tahun 1967. Di bawah Soeharto, negara, partai politik, dan organisasi massa yang direstrukturisasi secara fundamental seperti serikat pekerja dan memusnahkan kaum kiri yang terorganisir, sehingga menciptakan kontrol yang ketat politik yang menyediakan beberapa saluran kelembagaan untuk mengekspresikan perbedaan pendapat. Yang berikut, barisan partai politik. Di antara banyak perubahan besar di bawah Soeharto yang kemudian membentuk Medan yang diorganisir buruh setelah 1998. Restrukturisasi Parpol Indonesia Ikatan dan pemberantasan kiri termasuk yang paling penting. Soeharto rezim berkuasa berdarah setelah upaya kudeta yang digagal di tahun 1965, di mana Soeharto dan sekutunya menyalahkan Partai Komunis Indonesia. Yang berikut, komparatisme eksklusif. Selain merestrukturisasi partai politik dan hampir memberantas kiri, rezim juga termasuk serikat pekerja. Khawatir bahwa tenaga kerja adalah jalan potensial untuk komunis. Rezim berusaha menahan daripada mencari dukungan dari kelas pekerja, seperti otoriter lainnya, negara kapitalis di Asia Timur dan Tenggara. Buruh terorganisir tidak terlihat sebagai basis potensial dukungan politik. Yang berikut, politik jalanan dan munculnya keterlibatan pemilu otonom. Pada tahun-tahun awal setelah transisi ke demokrasi, serikat pekerja sangat bergantung pada memilih politik jalanan dan menghindari politik elektoral. Pendekatan ini sebuah dalam menanggapi pergeseran struktur peluang politik di tingkat lokal, khususnya pengenalan pemilihan langsung untuk eksekutif di distrik. Yang berikut, peluang politik baru. Dua perkembangan besar digabungkan untuk menciptakan peluang politik baru bagi serikat pekerja di tingkat lokal. Desentralisasi dan pergeseran dari sistem langsung ke pemilihan langsung dan eksekutif. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia tidak hanya di demokrasi, tetapi juga mengalami desentralisasi pemerintahan yang dramatis.
Semakin banyak fungsi pemerintah yang dilimpahkan ke tingkat kabupaten dan provinsi, dan pemerintah daerah terpilih akan mengambil lebih banyak tanggung jawab. Kedua pergeseran penting adalah dari sistem pemilihan tidak langsung ke langsung, tidak hanya dari presiden tapi juga eksekutif dan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota bunda. Yang berikut perjuangan kebijakan nasional dan lokal pada tahun 1998 sampai 2008. Setelah lebih dari 30 tahun kediktatoran, transisi ke demokrasi, di mana gerakan buruh bisa memajukan agenda buruh melalui politik demokrasi. Seperti dibahas dalam bab sebelumnya, institusi saluran nasional untuk mengejar agenda semacam itu relatif terbatas, sehingga gerakan buruh terus mengandalkan terutama pada protes jalanan untuk membuat tuntutan. Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia merupakan prioritas utama di tingkat nasional dalam dekade pertama setelah jatuhnya Soeharto. Dan gerakan buruh fokus berpusat pada pembentukan isi undang-undang baru ini. Mengingat itu, pemuda fragmentasi organisasi dan ukuran kecil, gerakan tenaga kerja Indonesia secara mengejutkan efektif. Yang berikut kebijakan nasional atau perjuangan reformasi hukum perburuan. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia melakukan reformasi undang-undang perburuan untuk memberikan perlindungan formal yang lebih kuat untuk hak-hak buruh. Selama 6 tahun, itu memberlakukan 3 undang-undang utama yang menetapkan aturan-aturan menyeluruh yang mengatur hubungan kerja. Area utama penyusunan undang-undang dan perumusan implementasi dektrit adalah Jakarta. Legislasi harus disetujui oleh Presiden dan legislasi nasional, sedangkan cabang eksekutif memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan. Itu saja bagaimana permasalahan ketenaga kerjaan dan politik Indonesia pada zaman dulu. Oh, jadi seperti itu ya. Ya. Kayak gitu saya paham. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana kesimpulan setelah kamu menganalisis permasalahan yang terjadi pada periode zaman dulu dan bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya terlepas dari kelemahan organisasinya, gerakan buruh telah menjadi aktor sentral dalam demokrasi Indonesia yang masih muda. Dalam hampir 2 dekade itu, tidak hanya mengamankan serangkaian kebijakan pro buruh melalui lobby dan aksi jalanan berbasis protes, tetapi juga memasukkan dirinya ke dalam area politik. Gerakan buruh di Indonesia mengikuti jalur yang tidak biasa ini, karena barisan otoriter mengikuti jalan lain. Buruh yang terorganisir hanyalah hancur ketika Orde Baru Soeharto mengambil alih pada pertengahan 1960-an. Dan meskipun kantong aktivisme buruh telah muncul kembali pada 1990-an, hak untuk mendirikan serikat independen tidak secara resmi dipulihkan sampai tahun 1998. Meskipun dengan cepat membangun kembali struktur organisasinya, gerakan buruh berjuang dengan barisan otoriter. Serikat pekerjaan kecil lemah di tempat kerja, sangat alergi terhadap keterlibatan elektoral dan kekurangan sekutu partai. Tidak dapat tunjuk mengkompensasi defisit dan ukuran klasik kekuatan organisasi ini. Mereka awalnya turun ke jalan-jalan Jakarta sebagai sarana untuk mempengaruhi reformasi perburuan proses. Namun sering waktu, barisan serikat pekerja apolitis menjadi berkurangnya berpengaruh politik. Beberapa serikat bekerja mengakui bahwa dengan tidak terlibat dan politik elektoral, mereka kehilangan cara lain untuk membentuk kebijakan perburuan. Ketika pemilihan langsung untuk eksklusif lokal dimulai pada pertengahan 2005, serikat pekerja tidak kesempatan baru untuk membuat kesepakatan dengan calon kandidat dari berbagai persuasi politik. Setelah mereka mencoba
Di balik eksekusi lokal ini, beberapa serikat pekerja mengarahkan pandangan mereka lebih tinggi dan berusaha menjalankan kader serikat pekerja untuk memilih kantor. Namun, tanpa kendaraan partai politik mereka sendiri, satu-satunya jalan ke depan adalah mencalonkan kandidat yang disponsori serikat di papan tulis partai non-buruh. Jadi iya. seperti itu ya. Itu kesimpulannya. Ya. Terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi saya lebih paham terkait dengan permasalahan yang terjadi periode zaman dulu. Ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali ya karena kita bisa berdiskusi bersama tentang permasalahannya tadi. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya.